Sobat Sarung pun pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, bahkan juga ada yang sengaja bertanya mengenai di mana sebenarnya nubuatan tentang Kristen atau agama Kristen di dalam Perjanjian Lama. Ya, pertanyaan ini bukannya sekedar ditanyakan oleh agama Kristen ya, tetapi juga ada banyak polemikus non-Kristen di sana yang bertanya, entah bermaksud untuk menjatuhkan ataupun menyudutkan, ya. Tetapi menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kekanak-kanakan, ya. Apalagi kalau dia pengennya dapat kata yang simpel, secara literal di mana ada kata Kristen di dalam Perjanjian Lama. Itu sama saja kita bertanya di mana ada kata Islam atau kata Hindu, kata Buddha di dalam Perjanjian Lama atau di dalam kitabnya orang Yudaisme. Sampai kiamat pun tidak akan ketemu gitu ya. Tetapi menariknya eh, kita bisa mencari meskipun tidak ada literal ya, Kristianos di sana. Artinya pengikut Kristus karena di dalam Perjanjian Lama memang memakai bahasa Ibrani ya, yang memandang bahwa kelak akan datang Kristus atau Mesias gitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa blueprint ataupun rencana daripada Tuhan, daripada Yahweh tentang akan datangnya anaknya yang disebut Mesias ataupun Kristus itu ada di dalam uh, Perjanjian Lama. Artinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada nubuat tentang agama Kristen di dalam Perjanjian Lama, ya. Karena Kristen sendiri artinya pengikut daripada Mesias. Artinya kita bisa melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama nanti Tuhan atau Yahweh itu akan memberikan rencananya tentang umat pilihannya itu orang Kristen yang akan datang di dalam Perjanjian Baru. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Kita bisa melihat di dalam nubuatan salah satunya kitab Yesaya. Sebenarnya ada banyak nubuatan, tetapi saya ambil salah satu contoh saja. Yesaya pasal ke-9 ayat ke-1, misalnya dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri itu. Ya, maksudnya ini adalah berbicara tentang bangsa Israel yang ketika itu sedang diserbu oleh bangsa Asyur, ya, oleh Raja Salmanaser dan kemudian nanti akan jatuh dan dijajah oleh mereka masuk ke pembuangan begitu ya. Kalau dulu Tuhan itu merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali yang letaknya ada di wilayah Israel Utara ketika itu, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, yaitu di daerah di seberang Sungai Yordan dan di wilayah bangsa-bangsa lain. Ini ayat ini kan digunakan untuk mengacu kepada Yesus Kristus ya. Karena di dalam Matius 4 ayat 13 dikutip di sana bahwa ketika Yesus lahir ke dunia, kemudian dia sendiri banyak melayani di daerah Galilea, ketika Yesus singgah dan menetap di daerah Naftali dan Zebulon, disitulah Matius menuliskan bahwa sudah tergenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama bahwa Mesias atau Kristus itu akan meninggikan Naftali dan Zebulon ya. Karena dikatakan sama orang-orang Yahudi sendiri ya bahwa tidak ada nabi yang datang dari wilayahnya Naftali dan Zebulon. Kenapa? Karena wilayah ini memang direndahkan karena mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa asing. Status sosialnya tidak sama dengan wilayah-wilayah seperti di Yerusalem, di Yudea yang memang kelahirannya raja-raja besar seperti Daud, seperti Salomo begitu ya. Di dalam bahasa aslinya Ibrani di situ dikatakan Hakal Arsah Zebulun, Arsah Naftali, Hikbit Yarden Galil Hagoyim ya. Jadi dia akan membuat wilayah di seberang Sungai Yordan dan sampai ke Galil Hagoyim, wilayah-wilayah yang bukan bangsa Israel atau bangsa asing ya, itu akan ditinggikan atau diberikan kehormatan. Di situ kita bisa menemukan ada kata Galil ya, yang kalau kita lihat ya, kalau kita baca dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Galil ini dipakai untuk menunjuk satu daerah yang bernama Galilea. Makanya Matius mengutip nubuatan ini untuk mengenakannya kepada Yesus Kristus yang kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di daerah Galilea. Nah, jadi ketika dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-1, ini memang nubuat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya dia kembali ke surga, kan Tuhan Yesus tidak pelayanan ke Antioquia, Tuhan Yesus tidak penginjilan ke Yunani. Bagaimana dengan daerah-daerah bangsa-bangsa yang lain yang tidak sempat dikunjungi ataupun tidak dikunjungi oleh Tuhan Yesus? Tidak dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus waktu itu, ya. Nah, Tuhan Yesus kan pernah berpesan kepada para murid di dalam Matius 28. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ya kan? Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 akan tiba saatnya ya ketika kamu akan diperlengkapi. Ya, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu ketika kamu memberitakan ya Injil kepada dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini tugasnya siapa? Ya tugasnya orang-orang Kristen, pengikutnya Tuhan Yesus. Supaya Yesaya pasal 9 ayat 1 ini benar-benar berlaku buat semua bangsa. Benar-benar dirasakan oleh semua bangsa-bangsa yang lain. Benar-benar dirasakan. Bukan hanya untuk orang Israel atau Yahudi saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Kata rasi, seorang rasi Yudaisme, ya bahwa di situ dikatakan jalan ke laut, ya. Jadi ia akan memuliakan jalan ke laut. Tuhan akan memuliakan jalan ke laut. Nah, jalan ke laut ini kata rasi Yudaisme adalah wilayah di Naftali, ya. Atau dari mana? Ulangan 33. Galil yang artinya Galilea di sana itu dimiliki oleh wilayah Naftali dan Zebulon di daerah Israel Utara yang tadi saya bilang bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Menurut rasi Yudaisme, yang disebut dengan wilayah di seberang Sungai Yordan itu adalah wilayah-wilayah yang ada di daerah Gad dan Ruben. Ya. Jadi daerah seperti Naftali, ya, Zebulon, Gad, dan Ruben itu adalah wilayah yang dibagi-bagi kepada suku-suku bangsa Israel. Dan Galilea yang dinubuatkan di dalam ayat ini masuk ke dalam tanah milik sukunya Naftali dan Zebulon yang dinubuatkan oleh Tuhan itu direndahkan dulu, gitu ya. Tapi di kemudian hari akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan, akan diberikan kehormatan oleh Tuhan. Itu kan tadi pendapat dari seorang rasi Yudaisme yang hanya berfokus pada bangsa Israel dari penjajahan bangsa Asyur. Namun kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, nubuatan ini bukan hanya berlaku untuk wilayah-wilayah seperti di Zebulon, di Naftali, di Gad, atau di Reuben, ya, tapi juga sampai ke daerah Manasye di sebelah timur. Daerah Manasye di sebelah timur ini juga didiami oleh bangsa-bangsa asing. Ya. Bahkan nanti akan bersinggungan dengan daerah-daerah seperti Dekapolis, Damaskus atau Damsik, tempat Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan, dan dari situlah Paulus memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus, gitu ya, sampai ke Antioquia, ya, tempat lahirnya sebutan Kristen, gitu ya. Nah, jadi daerah-daerah tempat Paulus melayani dari mulai Damsik, Damaskus, gitu ya, sampai ke Antioquia, ya, itu adalah wilayah-wilayah yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, ya, oleh Nabi Yesaya, yaitu ada di sebelah Manasye Timur, bangsa-bangsa yang ada di seberang Sungai Yordan. Apa sih yang dimaksud dengan memuliakan jalan ke laut? Sampai di wilayah di seberang Sungai Yordan dan di wilayah bangsa-bangsa asing. Nah, laut di sana, laut Mediterania, ya, laut yang ada di sebelah baratnya bangsa Israel. Jadi laut ini memisahkan antara bangsa Israel dengan orang-orang yang ada di, misalkan di Yunani, di Itali, di Roma. Ini adalah wilayah untuk Paulus dan para rasul memberitakan Injil. Jadi kalau para rasul mau ke Itali, yang mau ke Roma, termasuk Paulus mau ke Roma, itu harus melalui yang namanya laut ini, yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat ke-1. Kata memuliakan sana, ya, itu artinya sama dengan memberikan kehormatan, memerdekakan, ya, memulihkan. Karena di sana di ayat 1 dikatakan kalau dulu Tuhan merendahkan, artinya sekarang atau kemudian hari Tuhan akan meninggikan, memberikan kemerdekaan, pemulihan. Ada dua hal bagaimana cara atau arti dari memulihkan ini, arti dari meninggikan Zebulon dan Naftali, arti dari memerdekakan Naftali dan Zebulon. Yang pertama, memerdekakan secara politis. Yang kedua adalah secara sosial. Artinya politis ini bahwa Galilea akan masuk kembali ke dalam pemerintahan Israel. Ya, itu secara politis. Tapi kan sampai dengan Tuhan Yesus lahir, Naftali dan Zebulon ini masih direndahkan statusnya. Meskipun ya pengharapan itu sudah lahir, yaitu Tuhan Yesus. Ya, tapi proses keberlanjutan daripada pemuliaan Zebulon dan Naftali ini terus berlanjut sampai dengan lahirnya kekristenan, sampai dengan Paulus menyebarkan Injil ke bangsa-bangsa. Yang kedua secara sosial, yaitu ketika Galilea yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yudea akan mengangkat mereka kembali menjadi saudara daripada orang-orang di Yudea. Sehingga nanti kelak orang-orang di Yudea akan menganggap mereka sebagai saudara mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri. Nah, nubuatan ini sangat-sangat tidak cocok kalau ini nubuatan dikenakan kepada agama Yudaisme. Kenapa? Karena agama Yudaisme itu tidak mungkin menyebarkan agamanya ke bangsa-bangsa yang lain. Bahkan orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi itu kan sangat ketat ya. Mereka sangat-sangat melarang untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa yang bukan Yudaisme. Ya, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ya, atau Hagoyim tadi. Kalau begitu apa buktinya? Atau apa buahnya? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ayat ini memang
hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen, hanya bisa digenapi oleh orang-orang Kristen. Nah, ada 4 bukti, ada 4 buah. Yang pertama adalah seorang raja yang bernama Raja Agripa di dalam Perjanjian Baru. Ya, raja ini memimpin Yudea, memimpin orang-orang Yahudi. Ketika dia berhadapan dengan seorang Paulus, penyebar agama Kristen, ya, Raja Agripa sendiri tahu apa yang Paulus lakukan itu adalah untuk memberitakan agama Kristen. Bahwa Paulus itu sedang menggenapi penyebaran agama Kristen yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tahu dari mana? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19 dan 20. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku taat. Jadi ini ketika itu Paulus menjelaskan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah ini ayat 20 penting. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damaskus. Nah kita ingat Damasik atau Damaskus ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-1. Sebagai daerah yang menjadi jalur atau wilayah yang akan dipulihkan oleh Tuhan, oleh Yahweh, ya. Dari kata-kata Paulus, tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Nah ini, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, ya, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ini lagi yang mengagetkan, ayat ke-28 ya. Ini Agripa memberikan respon dengan atas pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa dia itu punya misi ya, atau sudah melakukan misi memberitakan tentang Injil itu dari mulai Damsik, Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Kata Agripa, nih jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah ini jawaban Agripa, buktinya. Ya, Raja Agripa ini seorang Yudaisme, seorang Yahudi, raja bahkan, raja orang Yahudi. Ya jelas dong, kepercayaan Yudaisme tidak disuruh untuk menyebarkan dan mengajarkan pertobatan kepada orang-orang ada di luar orang Israel. Apalagi kepada bangsa-bangsa yang lain yang dianggap sebelah mata. Yang kedua adalah kesaksian daripada Rasul Paulus itu sendiri. Ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Jadi ketika Paulus memberitakan tentang pertobatan, bahwa orang-orang itu harus bertobat kepada Allah, ya, dari mulai di Damsik, di Yerusalem sampai ke bangsa-bangsa yang lain, orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya itu justru malah mau menganiaya Paulus. Orang-orang yang masih menganut Yudaisme itu malah mau menganiaya Paulus. Kenapa? Karena mereka tahu Paulus ini bukan memberitakan agama Yudaisme, apalagi Paulus ini bertentangan dengan tradisi Yudaisme, tradisi Yahudi, memberitakan tentang pertobatan Allah Israel kepada bangsa-bangsa yang di lain. Ya, ini bukti yang kedua. Nah, bukti yang ketiga adalah Kristen itu membawa buahnya untuk orang Israel, untuk pemulihan bangsa Israel. Loh, tahu dari mana? Ya, saya pasal 9 ayat 1 tadi kan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kehormatan, Tuhan akan memberikan pemulihan untuk Zebulon, Naftali, ya, wilayah-wilayah yang di seberang Sungai Yordan tadi termasuk apa? Galilea, termasuk Dekapolis, termasuk Damsik atau Damaskus sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Antioquia bahkan tempat lahirnya Kristen itu di Syria, itu bangsa-bangsa yang lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 dan 26 itu adalah pasal tentang bagaimana agama Kristen itu pertama kali lahir di sana. Disebut Kristen. Nah sebelumnya, Paulus dan Barnabas itu diutus dari Yerusalem. 2 orang Yahudi ini diutus untuk orang-orang yang ada di Syria. Yang bukan orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa kekristenan yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas dan sampai di Antioquia itu membawa kesetaraan. Jadi tidak ada lagi perbedaan sosial antara orang yang ada di bangsa-bangsa lain dengan orang-orang yang ada di Israel. Orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Coba kalau kita bayangkan Paulus dan Barnabas ini tidak pernah diutus ke Antioquia untuk memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus, untuk membawa agama Kristen. Pasti sampai sekarang akan ada namanya kesenjangan sosial, perbedaan strata antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi kan sampai sekarang bahkan Perdana Menteri daripada Israel, Benjamin Netanyahu, itu kan sudah memberikan pernyataan bahwa Israel itu sekarang sudah punya hukum yang menyamakan antara status orang, baik orang Yahudi dan bukan orang Yahudi yang ada di negara Israel. Ya, jadi kita lihat hukum yang berlaku di negara Israel sekalipun itu bukan hanya Taurat, bukan hukum-hukum Yahudi, tetapi sudah hukum yang standarnya sama, hak asasi manusia dan lain sebagainya macamnya. Ini kan artinya sudah ada pengakuan kesetaraan. Nah, kalau tidak ada Paulus dan Barnabas yang berusaha untuk menyetarakan
ya, antara haknya orang Yahudi dan haknya orang Yunani yang harus sama-sama diberitakan tentang kabar gembira yaitu Injil, tidak akan terakhir yang namanya kesetaraan ini. Nah, yang terakhir, ya, buah yang dibawa oleh orang Kristen untuk orang Israel atau orang Yahudi itu adalah buah kemerdekaan. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Tuhan akan memerdekakan, akan memulihkan, ya, bangsa-bangsa yang lain. Akan memulihkan Zebulun dan Naftali, yaitu adalah wilayah daripada Israel itu sendiri. Ya, akan memulihkan Galilea. Ya, Galilea yang dulunya ini sempat jatuh ke tangan musuh, ya, ke tangan Raja Asyur, ke tangan orang Romawi, bahkan jatuh ke tangannya Ottoman, ya, kerajaan Ottoman, ya, kerajaan Muslim, sampai yang terakhir bisa kembali lagi ke tangan Israel. Kenapa? Karena pemberian dari negara Inggris, kerajaan Inggris ketika itu, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Edward ke-7, yang agamanya adalah agama Kristen Protestan. Kita bayangkan, kalau tidak ada Kristen, bagaimana wilayah Galilea ini bisa kembali menjadi miliknya orang Israel? Nah, ini kan artinya Kristen itu menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yahweh di dalam Yesaya 9 ayat 1, bahwa kelak akan kembali dipulihkan. Bahkan Galilea, Betania, yaitu wilayah yang ada di seberang sungai Yordan, sekarang sudah milik Israel kembali. Ya, hasil hibah dari negara Inggris untuk orang Israel. Ya, jadi kalau misalkan masih ada polemikus-polemikus non Kristen, ya, yang masih bertanya, di mana nubuatan tentang Kristen? Oh, itu bukan nubuatan untuk orang Kristen. Terus ini untuk nubuatan Yesaya 9 ayat 1 itu untuk apa? Untuk orang Islam? Bahkan orang Islam sendiri, mohon maaf ya, itu kan justru tidak mengembalikan Galilea itu menjadi milik Israel. Ketika di zaman Ottoman, apakah dikembalikan kepada Israel? Enggak. Tapi pada zaman kekuasaan Inggris lah, yaitu negara yang memang bisa dikatakan 100% menganut agama Kristen, itu dikembalikan kepada Israel. Jadi sekali lagi, nubuatan tentang Kristen itu sudah ada di dalam kitab. Salah satunya Yesaya 9 ayat ke-1. Sampai ketemu kembali. Salam satu rumpun, sarumpun sabda. Shalom.